Kepulauan Talaut merupakan daerah bahari dengan luas lautan sekitar 37.800 km persegi dan luas wilayah daratannya hanya sekitar 1.251,02 km persegi. Terdapat 3 pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan. Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaut masih termasuk daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayahnya masih terisolir karena faktor geografis dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi, serta pertahanan keamanan. Namun, semenjak kepemimpinan Bapak Dr. Eli Lasut, terlepas dari stigma tersebut dan berkembang dengan inovasi yang beliau lakukan, pemerintah Kabupaten Talaut telah meningkatkan produksi pangan berupa pembukaan areal sawah dan penanaman padi, serta pencanangan program penanaman jagung 1.000 hektar secara serentak. Hal ini dilakukan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Lantas, bagaimana program pertanian, pendidikan, dan penuntasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaut? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Pemirsa, Kabupaten Talaut masih termasuk daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayahnya masih terisolir karena faktor geografis dengan berbagai keterbatasan. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Talaut untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan ini? Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut, MA, selaku Bupati Kepulauan Talaut untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai program pemerintah Kabupaten Talaut dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Selamat pagi Bapak Eli. Pagi Mbak Kiki. Apa kabar hari ini? Baik. Ini saya memanggilnya Bapak Doktor atau Bapak Dokter ini? Dokter. Bapak Dokter, karena keduanya juga ya Pak Eli ya? Lebih familiar. Baik. Bapak Eli mungkin bisa jelaskan kepada masyarakat yang belum pernah mengunjungi Talaut, penggambaran wilayah itu seperti apa Bapak Eli? Iya, Kabupaten Kepulauan Talaut itu adalah daerah perbatasan. Kita berdekatan dengan Mindanao, Filipina. Ya. Itulah disebut sebagai Kabupaten Talaut itu sebagai daerah perbatasan. Kita memiliki kurang lebih 20 pulau di sana. 7 diantaranya dihuni. Dan ada kurang lebih sekitar 142 desa dan 11 kelurahan. Ada 19 kecamatan di sana. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut itu adalah kabupaten yang baru terpisah dari Kabupaten Sangihe dan Talaut. Jadi kita 22 tahun lalu. Oh, jadi masih muda kita, juga ya? Iya, baru-baru kita merayakan hari ulang tahun yang ke-22 sebagai daerah dengan otonomi, dan itu karena ya faktor-faktor yang disebutkan tadi. Kita bersyukur selama 22 tahun ini, kemudian kita merasakan ada perubahan-perubahan dari pembangunan dan perhatian pemerintah pusat, begitu Mbak Kiki. Baik, tadi Bapak sebutkan ini ada 20 pulau yang 7-nya sudah dihuni ya Bapak ya. Lalu ini program-program apa saja yang sudah dilakukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di sana? Iya, di sana Kabupaten Kepulauan Talaut itu memang masalah yang paling utama adalah faktor geografis. Bahwa kita terkadang mengalami keterisolasian, baik itu dari geografis maupun tantangan cuaca dan sebagainya. Kadang ombak gelombang tinggi, itulah yang kemudian kita terisolasi dengan kabupaten kota yang lain atau dari pulau satu ke pulau yang lain. Itu faktornya sering dihadapi oleh warga masyarakat Talaut. Sehingga hal yang paling utama adalah bagaimana kita kemudian bisa menghadapi tantangan itu. Ketika ombak gelombang besar, mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka ingin meneruskan pendidikan atau sekolah, itu semuanya perlu diatasi tantangan itu. Dan salah satu yang upaya yang kami lakukan adalah bagaimana membangun satu jaringan komunikasi yang kira-kira bisa mengatasi isolasian itu, sehingga walaupun kemudian sebagai contoh misalnya ketika kita mengharapkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau spesialistik, maka kita harus menggunakan fasilitas elektronik. Kita kemudian menghubungi menggunakan halodoc dan sebagainya untuk mendapatkan pelayanan spesialistik. Itu kondisi di sana seperti itu, sehingga
membangun jaringan IT di Kabupaten Kepulauan Talaut itu merupakan tuntutan. Dan ini kemudian juga yang kami lakukan adalah bagaimana keterisolasian itu kemudian kita atasi. Setiap tahun Mbak Kiki kita harus memberikan pelaporan. Pelaporan keuangan, perencanaan, kontrolnya, kita harus membangun sistem ini dengan pemerintah pusat. Kalau setiap tahun kita membawa pelaporan dengan membawa kertas-kertas, hampir satu kapal itu. Betul. Maka ini jadi tuntutan karena pengelolaan pemerintahan sekarang harus berbasis IT. Maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk merealisasikan itu. Ya, saya bersyukur selama 20 tahun ini Mbak Kiki, terakhir Presiden Jokowi kemudian meresmikan ada kurang lebih sekitar 48 BTS di sana yang baru dibangun, dan itu membangun sistem jaringan yang akhirnya ada beberapa titik yang tadinya blank spot itu kemudian bisa kita atasi. Dan ini sangat berdampak sekali soal pengelolaan keuangan dan pemerintahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, itu kemudian berdampak pada peningkatan kualitas hidup lah. Di sana Mbak Kiki mengatasi kondisi geografis dan tantangan alam yang begitu kuat di sana. Itu yang kita lakukan, dan kita bersyukur Mbak Kiki baru-baru sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu Kementerian Desa sudah memberikan kepada kami status kita sudah keluar dari daerah yang disebut tertinggal. Karena dari 90% desa di Kabupaten Kepulauan Talaut yang dulunya kategori tertinggal, itu kemudian sekarang berubah, sudah mengalami kemajuan. Dan kita disebut tidak lagi memiliki desa tertinggal, sekarang ini kita ada desa maju dan mandiri. Apa artinya itu Mbak Kiki? Dua hal yang diakses, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak lagi terisolasi. Itulah yang kemudian kita disebut daerah yang tidak lagi tertinggal, atau desa-desa di Kabupaten Talaut tidak lagi tertinggal. Begitu Mbak Kiki. Berarti sampai sekarang sudah aman kalau kita sampaikan bahwa sudah tidak ada lagi desa tertinggal ya Pak di sana ya? Versi dari Kementerian Desa. Baik. Versi Kementerian. Lalu Bapak tadi sudah sampaikan bahwa sudah terisolir untuk wilayah dan juga komunikasi sempat juga seperti itu, tapi sekarang sudah membaik semuanya. Lalu kalau kita berbicara masalah pengangguran di sana Pak, itu tingkat penganggurannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada kami. Ya, kita akui pengangguran di Kabupaten Talaut yang lalu ketika masa-masa tahun 2020, awal-awal saya memerintah 5 tahun mengemban tugas di sana. Mengemban tugas begitu di sana. Ya memang kondisinya sekitar 1 sampai 2,4 angka pengangguran. Tapi akibat dari COVID kemarin itu kemudian kita agak meningkat sekitar 0,7% menjadi 3,1. Dan itu dampak dari COVID-19 kemarin. Kita sementara pemulihan dan juga ancaman inflasi yang sementara kita digalakkan untuk menghadapi itu. Betul. Sehingga Mbak Kiki, usaha yang kita lakukan itu, kita berusaha betul untuk antara lain membangun potensi yang ada. Seperti misalnya di sana itu potensinya adalah kelapa, pala, cengkeh, dan perikanan. Jadi kelapa, pala, cengkeh ini, kopra itu kemudian kita harapkan bisa mengakses harga yang tinggi, harga yang optimal, yang minimal tidak merugikan, sehingga pekerjaan mereka di perkebunan atau pertanian itu membanggakan, dan mereka tidak membutuhkan terlalu banyak untuk bisa jadi tenaga honor atau P3K di perkantoran dan sebagainya. Tapi yang paling penting di sana Mbak Kiki yaitu Kabupaten Talaut itu adalah daerah kepulauan, dan kita adalah daerah perbatasan. Tidak bisa disangkal bahwa batas antara Indonesia dengan Filipina itu pintu gerbangnya ada di Jensan. Di Jensan itu adalah Pulau Mindanao. Di sana ada yang disebut dengan International Fishport. Jadi itu daerahnya besar, daerahnya betul-betul maju. Sehingga seperti membandingkan satu desa dengan Surabaya begitu. Jadi sangat jauh sekali ya Bapak ya? Agak jauh, iya. Baik, Bapak nanti kita masih akan bahas lagi Bapak, dan juga ini saya mendapatkan informasi kalau ternyata internet itu baru masuk tahun lalu. Nah ini seperti apa sebelum-sebelumnya, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak.
Kembali lagi di iBreak dan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Eli Angel Berlasut, ME, selaku Bupati Kepulauan Talaut. Bapak Eli, tadi kita sempat sampaikan sedikit bahwa internet itu baru masuk tahun lalu ya di Talaut. Lalu bagaimana keadaan di sana? Apalagi pada saat zaman COVID itu semuanya harus menggunakan internet. Pendidikan seperti apa Pak di sana Pak? Iya, jadi memang pada awal-awal dari terbentuknya kabupaten itu, di sana yang harus mendapatkan perhatian penuh yaitu soal sumber daya. Iya. Jadi Mbak Kiki bisa bayangkan bahwa pemerintahan ketika itu mayoritas di yang mengelola itu adalah guru. Betul. Begitu, di sana. Jadi kita kurang memiliki sumber daya. Maka salah satu sasaran yang saya lakukan adalah meningkatkan SDM. Mereka disekolahkan, ada disekolahkan di di Manado, ada di Jakarta, ada bahkan di Australia, ada di Jepang dan di Italia. Wah. Jadi saya mengirimkan juga anak-anak itu ke Australia 42 orang. Wah, luar biasa. Ini nggak hanya dalam negeri tapi keluar negeri juga ya Pak ya? Keluar negeri juga. Waktu itu kebetulan regulasinya masih memungkinkan. Sehingga saya mengirimkan mereka dengan target bahwa kita harus mencoba untuk mendorong peningkatan ini. Selain itu juga, selain meningkatkan SDM itu, ya kita harus menyadari infrastruktur pendidikan itu memang cukup prihatinkan. Sehingga langkah-langkah yang saya lakukan menggunakan dana alokasi khusus APBD untuk memacu pembangunan infrastruktur pendidikan. Itulah sebabnya kemudian sampai dan hari ini kita disebut bahwa kita sudah keluar dari desa tertinggal karena kita sudah bisa mengakses pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, maupun sampai pendidikan tinggi sebenarnya. Dan itu yang kemudian dari sektor kesehatan, Mbak Kiki. Sektor kesehatan ini karena ada sektor saya. Saya bekerja dulu sebagai kepala puskesmas di sana. Betul, dan sebagai dokter juga ya. Dulu kita tidak bisa jika saya pernah melakukan operasi di atas meja tanpa narkose begitu, tanpa menggunakan blood set, itu harus kita lakukan. Berjibaku dengan nyawa, dengan kehidupan atau kematian begitu. Dan itu yang membuat kita prihatin kondisi ketika itu. Maka target ketika waktu itu melihat kondisi warga masyarakat yang jika tidak ada lagi akses transportasi untuk mendapatkan pelayanan spesialistik, maka kita pada saat itu hidup atau mati. Sehingga langkah kita lakukan saat sekarang ini sudah terbangun di sana. Nah, kurang lebih 3 rumah sakit lah. Rumah sakit umum daerah sudah terbangun di sana. Sudah ada juga. Ada rumah sakit Pratama, ada rumah sakit di Gemi, ada rumah sakit di Melongwane. Jadi 3 rumah sakit ini saya sementara meyakinkan Bappenas bahwa kita di sana membutuhkan 5 rumah sakit. Karena daerah kepulauan itu beda dengan daerah daratan, Mbak Kiki. Jadi upaya kita untuk membangun tenaga kesehatan itu juga penting. Saya hari ini menyekolahkan dokter-dokter. Ketika itu saya sekolahkan hampir sekitar 54 dokter. Seluruhnya sudah selesai hari ini dan mereka ya sebagian saja yang mengabdi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan itu mengisi kebutuhan akan pelayanan dokter. Sehingga fasilitas akses masyarakat kepada puskesmas dan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang dianggap tidak lagi terisolasi, itu menjadi salah satu faktor sehingga kita disebut sebagai tidak lagi daerah tertinggal, Mbak Kiki. Jadi itu kondisinya. Yang disebutkan tadi oleh Mbak Kiki bahwa memang internet itu baru optimal, Pak Presiden itu tahun lalu. Oh, baru optimalnya. Baru optimal. Baik. Tapi sebelumnya ya kita sudah berupaya menggunakan wifi sendiri, menggunakan VSAT. VSAT itu kan on the spot begitu. Jadi memang agak sulit dan mahal begitu. Sehingga tapi apapun itu harus kita lakukan karena kita dituntut untuk mengelola semua pemerintahan ini berdasarkan IT. Mau tidak mau harganya berapapun harus kita adakan. Dan syukur pemerintah pusat lewat Kominfo sudah mengalokasikan sistem jaringan yang cukup cukup baik sampai hari ini, dan tapi kita berharap masih akan terus ditingkatkan. Memang hari ini Mbak Kiki sistem internet kita masih perlu dikembangkan.
kemarin kita juga ya bersyukurlah oleh Kominfo disebut sebagai salah satu daerah yang getol menggunakan IT, karena itu bukan cuma keinginan atau sok-sokan, itu kebutuhan. Sehingga sistem jaringan di pulau-pulau, di 20 pulau, apalagi di 7 pulau yang dihuni ini, itu wajib dipenuhi. Apakah itu di sekolah, apakah itu di puskesmas, apakah di kantor-kantor desa, semuanya. Mbak Kiki bayangkan, pelaporan dana desa itu harus berbasis IT hari ini. Betul. Terus kalau kita tidak memiliki IT, kita tidak memiliki jaringan yang memadai, bagaimana? Susahnya. Dan itu akibatnya hukum, Mbak Titi. Iya, betul. Saya kemudian melihat ini sebagai satu kebutuhan yang sudah sangat-sangat mendasar untuk membangun sistem jaringan sehingga kita bisa disebut sebagai daerah yang mulai merasakan kehadiran negara dalam pengelolaan warga masyarakat di daerah perbatasan itu, Mbak Kiki. Kalau dari yang Bapak sampaikan ini, saya menangkap bahwa Talaut adalah wilayah yang gigih ya Pak ya, berjuang dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Dan tadi kalau boleh saya tarik kembali, Bapak sudah menyebutkan bahwa sudah ada 3 rumah sakit, tapi sebetulnya membutuhkan tuh minimal 5 rumah sakit di sana. Berarti sekarang itu bisa dikatakan masih ada defisit untuk tenaga medisnya ya, dan juga untuk tenaga pengajar juga masih defisit. Nah ini untuk langkah kedepannya seperti apa Pak? Selain menyekolahkan mungkin anak-anak putra daerah ke luar negeri atau keluar daerah? Iya, rekrutmen tenaga kesehatan itu memang penting. Sehingga saat sekarang ini walaupun kebijakan tentang tenaga honor itu kemudian dihilangkan, maka kita masuk pada P3K. Baru kemarin ada sekitar 300-an, sebagian besar itu tenaga kesehatan. Kita rekrut semuanya untuk itu, menjamin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Guru juga kita dorong untuk diterima. Jadi di sana itu mayoritas penerimaan P3K itu untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Semuanya untuk melayani warga masyarakat. Karena memang itu Mbak Kiki, mereka bisa hidup, mereka di sana punya sumber daya alam. Kita bisa membangun pertanian, kita bisa membangun perkebunan, tapi bagaimana dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan? Itulah sebabnya rekrutmen tenaga, setiap tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan menjadi prioritas kami di sana. Itu semuanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka lewat pendidikan. Dan kita bersyukur kemarin kita 67-68 Human Development Index. Indeks pembangunan manusia kita rendah di Talaut. Tapi hari ini kita sudah mencapai 72 berdasarkan data BPS. 72 ini adalah kategori daerah yang cukup maju di dalam Human Development Index, karena kita apalagi kita di daerah perbatasan. Jadi Mbak Kiki, saya bersyukur sekali bahwa kita bisa melihat ada perkembangan angka-angka lewat pengelolaan pemerintahan berbasis IT. Kita membangun sektor pendidikan dan sektor kesehatan, dan kemudian tentunya kita dorong pertumbuhan ekonomi kita lewat aktivitas ekonomi kita, Mbak Kiki, lewat aktivitas di pertanian dan perkebunan. Terbaca dari catatan tentang penggunaan tol laut. Program Presiden Jokowi tentang tol laut itu sangat betul-betul dirasakan manfaatnya di Kabupaten Talaut. Dan kita tercatat sebagai kabupaten dengan pengguna tol laut terbesar yang di Sulawesi Utara. Sehingga akses pertanian, hasil pertanian maupun perkebunan bisa kita optimalkan. Nanti kita bahas lagi Pak mengenai tol laut, karena ternyata aksesnya luar biasa ada di Talaut sana ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu program pemerintah Kabupaten Talaut dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Pak Eli tadi sempat disampaikan sedikit mengenai tol laut yang ternyata ini penggunaannya luar biasa di sana. Bisa disampaikan kembali Bapak? Iya. Persoalan di sana adalah kita melihat begitu crowded, orang membutuhkan. Mereka sudah berjejeran kontainer-kontainer, sehingga kemudian timbul lagi ide untuk maju mengembangkan pelabuhan, mesti ada pelabuhan kontainer di sana, karena begitu banyak hasil-hasil bumi
dan hasil perikanan yang dibawa ke daerah misalnya ke Manado, ke Bitung, ke Surabaya, itu dengan menggunakan tol laut. Keuntungannya kita bisa mengakses harga. Harganya kira-kira kita bisa akses harga tertinggi yang langsung dirasakan oleh produsen atau dirasakan oleh petani begitu atau nelayan. Nah sekarang Mbak Kiki dalam kesempatan ini ketika bicara soal tol laut itu kita harapkan juga bisa menembus akses perbatasan begitu. Jadi kalau bisa itu bisa sampai ke Mindanao, itu harapan kami. Tetapi usulan kami ini adalah ketika kita juga sudah berkali-kali mengajukan kepada pemerintah pusat, kalau boleh kita dibuatkan border trade area, kawasan ekonomi atau apa namanya daerah perbatasan, perdagangan kita bisa berdagang langsung loh begitu dengan pihak apa namanya Gensan. Sebagai satu gambaran sedikit saja bahwa harga di Gensan itu di International Fishport itu kita tuna di Kabupaten Talaut itu berdasarkan data fish karantin yang setiap kali melapor itu kepada pemerintah daerah, kita itu sekitar 500 ton 2 tahun terakhir ini data tuna kita. Dan itu tercatat sebagai data tuna yang terbesar di Indonesia. Jadi 500-an ton ini kemudian coba Mbak Kiki pikirkan. Ketika kita tangkap di Kabupaten Talaut, misalnya di wilayah perairan, kita harus membawanya ke Bitung misalnya. Di Bitung itu 12 jam, ke Surabaya itu lebih lama lagi. Jadi sedangkan di International Fishport, kalau bisa langsung akan di lebih Gensan baik. itu cuma 4 jam. Jadi transportasi, minyak dan sebagainya, kita membutuhkan cuma sedikit saja. Harga bedanya hampir 100-200%. Misalnya ketika itu di Surabaya atau di Bitung sekitar 45.000, sekitar 23.000. Itu yang di Gensan 45.000. Kiki bisa bayangkan bahwa setiap kali kita mengekspor setiap kali kita mengirim tuna ke misalnya ke Bitung ke lokal, kita kehilangan sekitar 22.000. Dan bayangkan itu jika dikali dengan 500 ton yang sudah berlangsung sekian tahun gitu ya Pak ya. Berlangsung sekian tahun. Baik, Bapak ini tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Talaut ini adalah wilayah yang gigih dan juga ulet dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Dan dari informasi yang kami dapatkan adalah ini adalah merupakan periode terakhir Bapak dalam pemerintahan Kabupaten Talaut ya Bapak ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya dari pengabdian Bapak selama ini, lalu juga ingin mendapatkan keberlanjutan ke depannya akan seperti apa Bapak? Oh iya, pertama saya yakin bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaut itu akan hadir pemimpin-pemimpin yang saya harapkan bisa melanjutkan success story lah dari pemerintah daerah. Ya kita harapkan mereka bisa kemudian bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam kondisi ini ya salah satu target kita adalah merealisasikan soal kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena itu sebenarnya adalah daerah yang betul-betul strategis untuk dibangun satu kawasan ekonomi khusus. Sekarang ini kita mendorong kawasan ekonomi khusus perikanan. Gayanya seperti ini Mbak Kiki. Ketika ada regulasi tentang perikanan, bahwa setiap kapal dengan 30 gross ton begitu datang ke Kabupaten Talaut atas izin gubernur, maka dia bebas saja ambil tanpa melapor pun melapornya ke provinsi. Kita daerah ya cuma lihat-lihat saja sambil Nah sekarang saya coba mendorong kita bikin kawasan ekonomi tanpa menafikan aturan atau regulasi perikanan nasional. Ya kita dorong untuk membuat kawasan ekonomi perikanan. Misalnya kita taruh rompon itu kalau taruh di situ ikan datang. Ya kira-kira ada sekitar berapa hektar lah itu di laut itu. Ketika mereka datang, mereka bisa mengambil, membeli pada masyarakat, berdampak secara ekonomis pada masyarakat. Tapi kita membutuhkan regulasi itu. Selain itu kita juga butuh untuk bisa melewati cross border itu, border crossing, kita bisa melewati itu dengan jaminan. Sekarang Mbak Kiki, BEM IAGA itu membuat regulasi lintas batas. Kita cuma bisa ke Filipina
bawah 1,5 juta. Nah kalau kita pakai motor atau pakai speedboat 2 juta. Baik. Siapa yang mau gunakan fasilitas border crossing itu? Regulasinya belum dirubah sejak tahun 70. Dan ini perlu perhatian sehingga pemerintah lebih di atas, apakah gubernur, apakah menteri, kita harapkan bisa merevisi kembali regulasi itu. Sehingga dugaan saya ketika kita menggunakan fasilitas border crossing agreement atau border trade area atau kawasan ekonomi khusus, itu dipastikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pesat sekali di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi ini soal regulasi saja dulu yang kita harapkan bisa diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin lebih tinggi, begitu Mbak Kiki. Baik, jadi apakah nanti kira-kira kami akan mendapatkan nama Bapak di jajaran di sana atau akan seperti apa nih Pak kira-kira Pak? Iya. Mencalonkan diri di era kalender politik itu salah satu yang kemudian saya niatkan. Salah satu visi saya adalah itu untuk kemudian bisa membangunkan satu regulasi atau mendorong regulasi di daerah-daerah perbatasan seperti Kabupaten Talaut dan Sangihe agar supaya mereka itu bisa mendapatkan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi di daerah sebelah atau di daerah tetangga atau negara tetangga itu berdampak langsung pada daerah lokal dan itu menjadi tugas gubernur misalnya sehingga itulah Mbak Kiki saya kemudian bisa dalam kalender politik ini saya mencoba untuk menawarkan diri pada warga masyarakat dengan konsep-konsep itu. Apalagi ini berkaitan erat dengan sektor yang disebut dengan bonus demografi. Kita sudah menghitung-hitung Mbak Kiki bahwa di Talaut, di Sulawesi Utara itu bonus demografi akan berdampak negatif jika salah di-manage pada tahun 2027, di mana angka pencari kerja itu akan mencapai puncak pada tahun 2027. Sedangkan kesempatan kerja itu akan turun atau di titik yang rendah karena penguasaan teknologi tadi. Penguasaan teknologi satu orang bisa mengerjakan 10 sampai 100 orang. Sehingga kesempatan kerja akan turun, pencari kerja akan menjadi lebih tinggi, solusinya. Dan kami dengan pengalaman apa yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaut, ya kita coba tawarkan ini menjadi solusi sebentar dalam kalender politik nanti. Begitu. Baik, Bapak berarti siap untuk melaju lebih pesat lagi Pak nanti ke depannya ya? Amin. Amin. Baik, Bapak Eli terima kasih sudah hadir pada hari ini, sudah berbagi juga luar biasa informasinya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita ngobrol dulu ya Pak.